Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Yogi Pramadani, NRP 10511810000020 dari kelas 6B Sistem Kontrol Terdistribusi. Di sini saya akan mempresentasikan review materi mengenai Distributed Control System Architecture atau DCS Architecture. Nah, DCS ini adalah teknologi kontrol baru yang menggunakan teknologi komputer untuk memantau, mengoperasikan, mengatur, dan mendistribusikan beberapa unit kontrol. Struktur umum sistem DCS dapat dibagi menjadi beberapa tingkat vertikal, yaitu tingkat kontrol proses, kontrol mengelola tingkat, menghasilkan tingkat kelola. Kemudian setiap level dapat dibagi secara horizontal menjadi berbagai komponen. Berikut merupakan karakteristik umum dari DCS. Di antaranya adalah memproduksi sistem mandiri, peralatan kerja terintegrasi, online dan real-time, keandalan tinggi, kemampuan beradaptasi, kelincahan dan stabilitas, kemudian biaya efektif. Kemudian kita akan membahas tentang ICMMS dan CSCW. ICMMS atau Intelligent Control Maintenance and Technical Management System ini merupakan teknologi dalam upaya sistem manufaktur untuk meningkatkan kemampuan, keandalan, dan keuntungan. ICMMS ini didasarkan pada IAMS atau Distributed Intelligent Actuation and Measurement System yang terintegrasi dengan CMMS atau Control Maintenance and Technical Management System. Dalam pembangunan sistem ICMMS, dalam kontrol manajemen teknologi dan subsistem pemeliharaan, terdiri dari stasiun kerja yang saling terhubung dan pengaturan subfungsi serial yang juga kompatibel satu sama lain. Kemudian CSCW atau Computer Support Cooperative Work, ini bisa juga disebut dengan groupware. Transaksi atau aliran data dan proses kontrol diproses oleh agen pengumpulan sensor dan aktuator. Efektivitas mereka tergantung pada desain agen dan penempatan agen-agen ini di seluruh sistem. Kemudian di sini terdapat generation of DCS. Jadi arsitektur sistem kontrol proses berbasis distributed control system mulai diperkenalkan dalam era industri proses sekitar tahun 1976. Dari pembangunan DCS pertama kali hingga tahun 1995 telah terjadi penambahan fungsi dan modifikasi sehingga penggunaannya menjadi lebih user-friendly dan perawatan juga mudah. Generasi DCS dari Yokogawa diproduksi pada tahun 1975 bernama Centum yang komunikasinya menggunakan FBus dengan kecepatan 250 kilobyte per second. Generasi yang terbaru adalah Centum VP produksi pada tahun 2008 menggunakan VNet atau IP dengan kecepatan 1 GB per second. Kemudian ada basic arsitektur. Basic arsitektur ini merupakan dasar sistem kontrol terdistribusi seperti yang ditunjukkan DCS, terdiri dari stasiun operator, stasiun kontrol, dan sistem komunikasi. Stasiun operator mengumpulkan data yang berkaitan dengan operasi proses dan dapat menampilkan dan memanipulasi data tersebut. Stasiun kontrol berfungsi seperti pada DDC. Kemudian ada membahas tentang VNet bus, VNet I2P bus, VNet I2P bus komponen, VNet coupler, VNet I2P interface card, VNet I2P vs VNet.
VNet I2P Bus ini merupakan sistem jaringan pabrik real-time untuk mengoptimasi proses berdasarkan sistem komunikasi Ethernet 1 GB per second. VNet I2P hidup berdampingan dengan komunikasi Ethernet tujuan umum dan dengan demikian menyediakan platform yang sesuai untuk lingkungan terbuka di masa depan. Keandalan luar biasa, kompatibel dengan VNet secara fungsional. Kemudian ini terdapat juga VNet I2P bus komponen, seperti contohnya CPU card for VNet I2P. Kemudian terdapat VNet coupler. VNet coupler ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu interkoneksi domain VNet I2P dan domain VNet. BBCV relevan, memiliki fungsi yaitu control communication frame dan message exchange, domain station exchange, network time exchange. Kemudian VNet I2P vs VNet. Domain adalah segmen bus VNet logis di mana sekelompok stasiun ditakutkan. Ketika mencapai maksimum 64 stasiun domain, kemudian memulai domain baru untuk menakutkan dua domain tersebut melalui converter bus. Kita juga dapat menggunakan bus converter untuk menakutkan sistem Yokogawa lainnya, seperti contoh Centum CS, Centum XL, Centum CS 1000, atau Micro XL. Domain VNet atau IP terdiri dari dua kabel bus dan dari dua kabel bus 1 dan bus 2 dalam Centum VP. Dapat dikombinasikan antara domain VNet atau IP dan VNet VL. Sampai dengan 16 domain dapat dipakai. Setiap domain saat dipasang sampai dengan 64 station VNet atau IP. Dan sampai dengan 124 perangkat yang terhubung di jalur komunikasi Ethernet, PC, router, dan lain-lain yang dapat dihubungkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.